Berbekal kunci Y, seorang pria di kota Banjarbaru curi sepeda motor dengan merusak kunci stang. Lambat ditemui anggota DPRD Kalsel, masa aksi tolak pilkada lewat DPRD terlibat saling dorong dengan polisi. Lahan permakaman mulai sulit, Pemkot Pontianak siapkan 16 miliar bangun tempat permakaman baru. Undian ASEAN Championship 2026, Indonesia berada di grup A bersama juara bertahan Vietnam. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar? Anda menyaksikan Kompas Pagi hari ini 19 Januari 2026. Saudara, seperti biasa menemani aktivitas hari ini untuk Anda, selain 4 sorotan utama tadi, sejumlah informasi seputar Pulau Kalimantan juga telah kami siapkan untuk merefresh ruang informasi Anda. Bersama saya Fitz Erwin, segera kita simak Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke sorotan yang pertama. Saudara, berbekal kunci Y, seorang pria di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan mencuri sebuah sepeda motor yang sedang parkir dengan merusak kunci stang. Kesulitan ekonomi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari jadi motif pelaku lakukan pencurian. Sepeda motor milik Muhammad Naufal dicuri saat parkir di depan sebuah toko percetakan di Jalan Karanganyar 2, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara pada 8 Januari lalu. Polisi kemudian menangkap pelaku berinisial A. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang berdalih melakukan perbuatannya karena dilatar belakangi kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ternyata telah merencanakan aksinya dengan membawa kunci Y untuk membobol sepeda motor korban. Di mana di situ kosong, mungkin sepi, pengawatannya kurang, nah dia baru melakukan aksinya. Jadi kunci itu sudah disiapkan dan ya? Sudah disiapkan pastinya. Berapa orang dan pelakunya? Satu. Ya. Kalau dari pengakuan pelaku ini berapa kali sudah dilakukan dan berapa area yang berbeda? Baru pertama kali. Korban curanmor Muhammad Naufal juga menegaskan sepeda motornya dalam kondisi terkunci saat diparkir. Ya, setelah kehilangan kan awalnya nggak tahu, tiba-tiba ada warga ngasih tahu. Terus pas dikasih tahu itu kami coba sambil panggil sambil kami panggil polisi buat melakukan pengejaran dan ternyata berhasil diamankan. Korban berterima kasih kepada polisi karena pelaku berhasil ditangkap dan sepeda motornya dikembalikan tanpa biaya apapun. Sementara atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara atau denda hingga 500 juta rupiah. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke sorotan selanjutnya. Saudara, unjuk rasa Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Kalimantan Selatan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan sempat memanas. Massa emosi karena anggota DPRD terlalu lama menemui mereka. Mahasiswa dan polisi terlibat saling dorong dan adu mulut saat unjuk rasa tolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan pada Kamis 15 Januari. Seorang mahasiswa Uniska terjatuh di kerumunan massa hingga membuat situasi semakin ricuh. Mahasiswa tersebut akhirnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Uniska juga sudah dilarikan di salah satu rumah sakit Banjarmasin di Kulit kalau nggak salah, dan juga teman-teman kita dari Balangan tadi Presmanya juga yang kalau nggak salah tadi berdarah ya, hidungnya bocor, dan juga ada yang kakinya juga nggak tahu ya tadi kenapa, cuman hari ini bisa coba kami akomodir sama-sama. Semoga dari Kapolda dan juga pimpinan DPRD bisa menyatakan sikap di media untuk bisa berbenah dan bisa komitmen sama-sama, tidak ada terjadi konflik ataupun kemudian perilaku yang sama. Kericuhan dipicu lambatnya anggota dewan menemui mahasiswa. Hampir 2 jam menunggu hingga massa memaksa masuk ke area gedung DPRD. Usai kejadian, Wakapolres Banjarmasin AKBP Arwin Amrih Wintama bilang akan melakukan pengecekan korban. Kalau memang ada teman-teman dari mahasiswa yang menyampaikan ada korban atau apa, nanti kita akan lakukan pengecekan tentunya. Tentunya juga tadi yang kami monitor juga teman-teman kita dari Polri yang melaksanakan kegiatan pengamanan juga ada sekitar 6 orang yang menjadi korban dan juga mendapatkan perawatan tadi di kantor Dewan oleh Dokes Polresta dan dari Polda Kalimantan Selatan. Nanti kami akan melaksanakan pengecekan kembali.
Dalam pengamanan unjuk rasa ini 600 lebih personel polisi diturunkan. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, unjuk rasa tolak pilkada lewat DPRD di DPRD Kalimantan Selatan tak temui titik terang. Aliansi Mahasiswa menyatakan akan kembali menggelar aksi lanjutan dengan tuntutan yang sama. Setelah sempat ricuh akibat tak kunjung ditemui wakil rakyat, salah satu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rosehan NB, akhirnya menemui masa aksi penolakan pilkada melalui DPRD pada Kamis petang 15 Januari. Dialog antara perwakilan mahasiswa dan Rosehan NB kemudian dilakukan di ruang rapat paripurna. Namun usai menyampaikan tuntutan dan gugatan, tidak ditemukan titik kesepakatan. Mahasiswa menilai Rosehan tidak memiliki kewenangan untuk memenuhi tuntutan aksi. Karena itu Aliansi Mahasiswa menyatakan akan kembali menggelar aksi serupa. Yang berhadir adalah Pak Rosehan, itu salah satu daripada anggota komisi 2 kalau tidak salah, yang dirasa tidak menjawab daripada pertanyaan kami, tidak mencapai daripada goals yang kami tuju. Sehingga di dalam kami coba pernyataan sikap bakal melanjutkan kemudian aksi kembali di jilid kedua untuk menuntut hal yang sama, hadirannya Pak Sudan HK dan juga dialog mengenai sikap DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengenai kemudian isu dan juga polemik yang terjadi hari ini. Menanggapi tuntutan mahasiswa, anggota DPRD Kalsel Rosehan NB bilang akan menyampaikan keinginan mahasiswa bertemu ketua DPRD Kalsel. Awalnya beringas, awalnya tidak kondusif, sehingga begitu kita ketemu kita semuanya happy. Walaupun tadi tanda kutip mereka tetap menginginkan ketemu Bapak Ketua Sofian Haka. Nanti akan kami sampaikan keinginan tersebut. Mudah-mudahan ada jawaban yang lebih baik lagi dari Bapak Ketua DPR ataupun pimpinan yang lain. Terima kasih. Dalam aksinya ini masa tidak bertemu Ketua DPRD Kalsel Supian Haka karena sedang mengikuti reses di daerah pemilihannya. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi lainnya. Saudara, maraknya modus ekstorsi atau pemerasan seksual lewat media digital menjadi perhatian serius Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Lambung Mangkurat. Satgas PPKULM mengeluarkan imbauan kepada mahasiswa agar tidak sembarang mengangkat video call dari nomor atau akun tidak dikenal. Maraknya modus ekstorsi atau pemerasan seksual yang diawali dari video call dengan nomor tidak dikenal mendorong Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau Satgas PPK Universitas Lambung Mangkurat mengintensifkan sosialisasi yang disebar ke media sosial. Ketua Satgas PPK Universitas Lambung Mangkurat Siti Mauliana Hairini bilang, momen libur panjang mahasiswa selama 3 bulan justru sangat rawan terjadinya kejahatan berbasis digital, sehingga mahasiswa perlu diberikan sosialisasi sebagai upaya antisipasi kejahatan digital. Siti Mauliana mengingatkan mahasiswa lebih berhati-hati dalam berkenalan dengan orang baru, terutama yang tidak pernah ditemui secara langsung. Di era digital yang serba canggih dengan fitur yang memanipulasi, si penerima video call yang menerima panggilan terlihat tanpa kondisi tubuh tanpa busana. Momen inilah yang sering dijadikan alat kontrol si pelaku untuk melakukan pemerasan seksual dengan meminta imbalan agar tidak disebar. Walaupun sudah misalkan berkenalan di salah satu aplikasi chat, namun kalau tidak kenal dengan baik orang tersebut, jangan diangkat video call-nya, karena zaman sekarang teknologi juga semakin canggih. Kadang ketika mereka mengangkat sudah langsung dalam diedit dalam bentuk tubuh yang dipertontonkan tidak pakai baju dan lain-lain. Sejauh ini ada temuan untuk di ULM sendiri? Temuan itu sebenarnya aduan, kita lebih banyak memproses aduan dibandingkan temuan ya. Karena kalau aduan kita bisa lebih mudah menanyakan kepada korban keadilan apa yang mereka inginkan. Siti Mauliana juga meminta kepada mahasiswa yang mengalami atau menjadi korban sekstorsi segera melapor ke Satgas PPK ULM atau polisi dan memastikan seluruh aduan akan diproses dengan menjaga kerahasiaan identitas korban. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, data dari Ketua Otoritas Jasa Keuangan se-Kalimantan menyebut kerugian korban scamming mencapai 9 triliun rupiah. Dari jumlah itu, baru 4 miliar lebih yang berhasil dikembalikan atau baru sekitar 4%. Ketua OJK se-Kalimantan, Parjiman, menyebut perlu kewaspadaan terhadap ancaman scamming, sebab kemungkinan dana kembali sangat kecil dan sulit.
Karena itu, Parjiman meminta masyarakat lebih menjaga keamanan data serta tidak mudah ditipu. Salah satunya love scam, yakni modus penipuan melalui hubungan palsu di platform kencan online, lalu meminta uang dengan alasan darurat. Sangat kecil dana yang bisa, pertama kan harus diblokir dulu itu. Bahkan kalau dari yang data kami yang 9 triliun itu, yang bisa diblokir itu baru 402 miliar. Sekitar 4, sekian persen dari jumlah yang dana yang ditipu itu. Jadi sangat kecil sekali dan itu pun belum bisa bisa dikembalikan karena kan biasanya pelaku itu juga banyak yang menipunya di beberapa rekening gitu kan. Jadi ini dana yang punya siapa itu kan agak susah. Cuaca buruk, nelayan di Samarinda seminggu tidak melaut. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, akibat cuaca buruk, sejumlah nelayan di Samarinda, Kalimantan Timur sudah seminggu tidak melaut. Jauhnya lokasi tangkap juga menjadi risiko para nelayan. Salah satu nelayan di kawasan Biawan, Samarinda mengaku sudah seminggu terakhir tidak melaut akibat tingginya gelombang laut. Sementara nelayan Samarinda ini rela melaut hingga kawasan laut Toli-Toli, Sulawesi Tengah untuk mendapat hasil tangkapan yang maksimal. Itu dilakukan jika cuaca mendukung. Namun jika seperti saat ini, nelayan hanya bisa menunggu cuaca teduh dan kemudian bisa kembali melaut. Ini berarti cuaca lagi nggak bagus. Biasa ke daerah mana Pak kalau ngelaut? Daerah Toli-Toli sana, ke bawah. Toli-Toli. Nah, kalau misalnya ini kan nggak melaut ini, jadi apa pencariannya Pak kalau nggak? Nggak ada, kayak di situ-situ aja. Tunggu teduh baru keluar lagi. Biasa kalau sekali melaut berapa lama Pak? Ya tergantung rezeki lah. Paling lama 20 hari. Sementara itu, pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Samarinda, ketinggian gelombang masih dalam kategori rendah. Dari perakiraan cuaca di tanggal 16 hingga 18 Januari, untuk kawasan Laut Bontang dan sekitarnya, gelombang laut mencapai ketinggian 0,3 sampai 0,7 meter dengan kondisi cuaca cerah sampai berawan atau hujan ringan. Untuk prediksi dari BMKG tersendiri, tanggal 16 sampai 18 Januari ke depan, gelombangnya dalam kategori rendah yaitu 0,3 sampai dengan 0,7 meter saja. Kemudian untuk anginnya juga masih tergolong calm atau kurang dari 10 knots. Kemudian untuk cuacanya masih tergolong aman, yaitu berawan, cerah sampai berawan dan ataupun hujan ringan. Meski pantauan BMKG kondisi Laut Bontang sekitar aman, namun nelayan tetap diimbau selalu update kondisi cuaca secara berkala dari BMKG jika hendak melaut. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Pontianak memprediksi pasang maksimum air laut terjadi tanggal 18 hingga 21 Januari 2026. Warga, khususnya yang tinggal di pinggir sungai dan dataran rendah, diimbau waspada. Prakirawan BMKG Maritim Pontianak, Syarifah Nadia Soraya menyebut, ketinggian pasang maksimum pada 18 hingga 21 Januari mencapai 1,9 meter, yang terjadi pada pukul 5 hingga 8 pagi. Sementara untuk tinggi gelombang masih tergolong tenang hingga rendah, dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 22 knot. Warga yang tinggal di wilayah pesisir diimbau untuk waspada dan terus memantau informasi BMKG Maritim. Pasang maksimum diperkirakan terjadi pada tanggal 18 hingga 21 Januari 2026 dengan ketinggian 1,9 pada pukul 5 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Perlu diwaspadai potensi meningkatnya pasang maksimum karena fenomena bulan baru. Dengan adanya fenomena tersebut, masyarakat di sekitar pesisir dan belantaran sungai serta daerah yang lebih rendah dihimbau untuk tetap waspada dan siaga untuk antisipasi dampak dari pasang air laut maksimum tersebut. Beralih ke informasi lain,
Saudara, kantor SAR Pontianak jalankan 95 operasi pencarian dan penyelamatan sepanjang tahun 2025 lalu. Kepala Kantor SAR Pontianak mengimbau masyarakat untuk waspada dan berhati-hati saat melakukan aktivitas khususnya di perairan. Kepala Kantor SAR Pontianak Made Junetra menyebut 95 operasi SAR yang dilakukan tahun 2025, yakni 50 kondisi membahayakan manusia, 6 bencana alam, dan 36 kecelakaan kapal. Imade Junetra mengimbau masyarakat waspada terhadap bencana alam dan melaporkan jika memerlukan bantuan kepada kantor SAR terdekat. Ia juga mendorong masyarakat meningkatkan kemampuan dasar SAR untuk memberikan potensi pertolongan kepada diri dan orang terdekat. Kami menangani operasi SAR di Kalimantan Barat itu sebanyak 95 kali operasi SAR, yang mana 50 kondisi membahayakan manusia, 6 bencana alam atau banjir, dan 39 dalam laka kapal. Dalam masa ini terkait dengan kondisi membahayakan manusia itu dapat kami sampaikan bahwa itu terjadi orang terseret di sungai, ya, nelayan kena racun dan sebagainya. Kita ke informasi soal keberadaan tempat pemakaman umum di Kota Pontianak, Kalimantan Barat kian terbatas. Respons hal ini, Saudara, Pemkot Pontianak telah mengalokasikan anggaran senilai 16 miliar rupiah untuk persiapan lahan baru. Tingginya kebutuhan masyarakat terkait tempat pemakaman umum membuat keberadaan lahan yang tersedia semakin terbatas. Mengantisipasi hal ini, pemerintah Kota Pontianak telah melakukan pembebasan lahan baru di sejumlah kawasan seperti di Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Barat pada tahun 2025 lalu. Adapun anggaran yang sudah dialokasikan untuk pembangunan TPU senilai 16 miliar rupiah. Kami sudah menganggarkan sekitar kurang lebih 16 miliar ya. Kami juga saya dengar ada juga warga yang menghibahkan tanahnya. Tentu sudah beberapa tahun ini kami menyiapkan lahan pemakaman di Kota Pontianak. Jadi kita minta setiap kecamatan itu ada lahan pemakaman untuk warga Kota Pontianak. Pengadaan pemakaman memiliki tantangan tersendiri karena harus spesifik dalam mendapatkan izin dari lingkungan sekitar. Karena itu Pemkot mengapresiasi warga yang rela mewakafkan lahannya menjadi lokasi makam. Mulai 2025 kemarin pembebasan lahan di utara sudah kita bebaskan ada 1 hektar, terus di barat sih pakai makam tanah kita ada 2 hektar. Yang kita masih cari ini daerah selatan dan tenggara. Tahun kemarin nggak dapat. Ada tapi situasi tanahnya tidak layak, nyudut gitu misalnya. Ada lagi ya, kiri kanannya tetangga sudah sangat padat, jadi kadang-kadang mereka nolak kalau di sebelahnya ada makam kan. Wali Kota menyebut lokasi pemakaman di Kecamatan Pontianak Utara sedang dalam proses, sementara di Pontianak Barat telah tersedia sekitar 2 hektar lahan. Sedangkan yang menjadi kendala saat ini pengadaan lokasi pemakaman baru untuk kawasan Kecamatan Pontianak Selatan, Tenggara, dan Timur. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Masih dari Kota Pontianak, Saudara, serapan anggaran pemerintah Kota Pontianak tahun 2025 mencapai 93%. Serapan anggaran ini menurun 0,7% dibandingkan tahun 2024 lalu. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 pemerintah Kota Pontianak mengalami penurunan. Serapan anggaran tercatat 93% atau turun sekitar 0,7% dibandingkan tahun 2024. Satu di antara faktor yang mempengaruhi adalah keterlambatan dimulainya proses pengerjaan sejumlah proyek, termasuk belanja modal yang belum optimal di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi selipat itu ada yang karena penghematan, ada pendapatan yang bertambah, tapi juga ada yang belum selesai kita luncurkan, yang sekarang sedang dikerjain seperti trotoar di Tekumar, terus ada jalan peringatan jalan di Padat Karya. Nah itu. Meningkat atau menurun Pak serapan anggaran 2025 kemarin? Dibandingkan 2024 yang lalu kita ada selisih sekitar 0,7%. Menurun Pak ya? Sementara itu, DPRD meminta ke depan pembangunan infrastruktur jangan dilaksanakan di penghujung tahun namun bisa lebih awal agar tidak terkendala cuaca. DPRD berharap di tahun 2026 ini seluruh perbelanjaan bisa berjalan lebih maksimal dan sesuai dengan target.
Infrastruktur ini tidak bolehlah di penghujung-penghujung. Saya rasa dengan situasi cuaca kita yang pasti sudah tahu lah ya, kalau kita bilang infrastruktur pasti sudah paham di mana infra OPD mana. Nah, kita berharap ini agak di awal-awal lah, karena kan sudah ada perencanaan nih, harusnya kegiatan-kegiatan itu sudah dilakukan. Apalagi kalau mengerjakan drainase, katanya Pak Wali kan fokusnya kepada drainase, memperbaiki. Sudah ada kita perdanya drainase Kota Pontianaknya, harusnya memang di awal-awal di musim-musim yang tidak musim penghujan. Selain serapan, persoalan lain yang turut dihadapi adalah mengenai sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa. Kondisi ini terjadi karena adanya penghematan pendapatan yang melebihi target dan sisa dana lelang. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. 1071 calon jemaah haji Samarinda sudah lakukan pelunasan. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Kalimantan Timur mencatat sebanyak 1071 jemaah yang akan berangkat haji sudah melakukan pelunasan 100%. Di tahun 2026 ini, Kantor Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kota Samarinda mencatat kuota haji yang akan diberangkatkan mencapai 1071 jemaah. Para jemaah yang akan berangkat nantinya, yakni jemaah yang sudah masa tunggu rata-rata 26 tahun dan tercatat sudah melunasi biaya keberangkatan sekitar 28 juta rupiah bagi setiap jemaah. Dari kuota 1071 jemaah tadi, dilaporkan sudah melunasi 100%. Kepala Kemenhaj Kota Samarinda bilang, keberangkatan jemaah haji kloter pertama dimulai pada 21 April ke embarkasi Balikpapan dan dilanjutkan keberangkatan ke Madinah pada 22 April 2026. Kota Haji Samarinda berjumlah 1071 orang atau jemaah di luar petugas. Lama tunggu, sekarang ini regulasi baru yang dicanangkan oleh Menteri Kementerian Haji dan Umrah itu rata-rata 26 tahun. Biaya pelunasan BPH itu sekitar kurang lebih 28 juta. Itu rencananya diberangkatkan tanggal 21 April. Saudara, pemerintah Indonesia memperketat syarat kesehatan bagi calon jemaah haji Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Suci di 2026. Tak hanya sehat fisik, calon jemaah haji juga harus sehat mental. Jelang musim haji 2026, pemerintah terus memastikan kondisi kesehatan calon jemaah yang akan berhaji. Verifikasi berlapis diterapkan bagi jemaah yang hendak berangkat ke Tanah Suci. Jemaah haji harus menjalani tes kesehatan secara menyeluruh. Tahun ini, pemerintah tak hanya memeriksa kesehatan fisik, tetapi juga mental dan kognitif untuk mendeteksi gejala demensia pada jemaah. Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang memperketat syarat kesehatan jemaah haji demi meningkatkan keselamatan dan kualitas penyelenggaraan haji. Karena itu tahun ini kita minta pusat kesehatan haji untuk benar-benar serius dalam menjalankan SOP standar kesehatan kita, standar kesehatan jamaah haji. Bukan berarti kemarin kita nggak punya standar, kita punya, tapi belum terlalu dimaksimalkan. Nanti saya khawatir sampai di sana diambil acak, ternyata nggak lolos kesehatan di sana, dikembalikan. Pemerintah juga akan melakukan monitoring kondisi kesehatan jemaah secara berkala hingga di embarkasi. Tujuannya agar dapat mengendalikan faktor risiko kesehatan sekaligus memastikan kondisi jemaah tetap prima sejak keberangkatan hingga kembali pulang ke tanah air. Ini kan semua jemaah yang berhak lunas. Berapapun usianya kalau dia berhak lunas, berangkat. Nah, kita screening meskipun lansia, kalau dia sehat, insya Allah dia tetap berangkat. Tapi kalau lansia sudah tidak sehat, itu yang mesti kita
perhatikan, ya jangan sampai kita malah loloskan lah gitulah. Nah, sehat ini kan tidak hanya fisik tapi mental. Makanya kesehatan mental ini yang kadang-kadang tidak terlihat fisik tapi nanti ternyata di sana yang ngaco kan. Pemerintah telah mengintegrasikan data pemeriksaan haji dengan riwayat kepesertaan BPJS Kesehatan. Melalui sistem ini, petugas dapat melacak riwayat medis jemaah secara otomatis, termasuk kunjungan fasilitas kesehatan dalam 3 bulan terakhir. Jihan Novita, Sofian Hartanto, Kompas TV, Jakarta. Sementara itu, Saudara, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menyebut, progres teknis pelaksanaan haji baik di tanah air maupun tanah suci sudah siap. Hal ini disampaikan Daniel Anzar saat meninjau pelaksanaan pendidikan dan latihan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Daniel mengatakan persiapan jelang musim haji 2026 terus dilakukan. Salah satunya dengan menggelar diklat bagi petugas haji yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci untuk melayani jemaah haji Indonesia. Daniel optimistis dengan diklat yang digelar, penyelenggaraan ibadah haji akan berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena para petugas yang mengikuti diklat ini telah dilatih untuk solid dan mementingkan kepentingan pelayanan jemaah. Daniel menambahkan, persiapan juga telah dilakukan di Tanah Suci dari segala aspek, mulai dari konsumsi, akomodasi, dan transportasi. Ia pun menekankan penyelenggaraan ibadah haji harus bersih. Sekarang persiapan konsumsi sudah beres, kemudian akomodasi sudah, transportasi sudah, termasuk Armusna di Arafah, Musdalifah, dan Mina itu sudah beres. Dan insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan catatan paling penting, kami di Kementerian Haji pastikan saya dan Pak Menteri semua proses clean and clear. Jadi tidak ada praktek korupsi di situ, tidak ada praktek rente dalam proses pengadaan di Haji 2026. Saudara, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi senam bioenergi medikal Cikung sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, kita ke informasi dari dunia olahraga. Hasil undian ASEAN Championship 2026 menempatkan Indonesia di grup A bersama juara bertahan Vietnam. Pelatih baru Timnas Indonesia, John Hartman, ingin mencetak sejarah bersama skuad Garuda. ASEAN Championship 2026 telah menyelesaikan proses pengundian grup di Jakarta. Berdasarkan hasil undian, Indonesia akan menempati grup A. Skuad Garuda tergabung bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Pelatih baru Timnas Indonesia John Hartman menanggapi positif hasil undian ini. Menurutnya, melawan tim kuat dari fase grup akan mematangkan pemain lebih cepat. Selain itu, dengan rekor 6 kali runner-up, menjadi peluang nyata cetak sejarah merengkuh gelar untuk pertama kalinya. So to do it the first time and to make history together with the fans, with the player group, that's the mindset that you want to take into this tournament. And I think it's a genuine opportunity with the group that we have. Sementara bek tim Merah Putih, Rizky Ridho, sangat optimistis dengan peluang Indonesia bersama juru taktik baru. Meskipun ia meyakini dalam perjalanannya tidak akan mudah. Ya, tentunya saya tadi udah sempat bilang juga ini bukan grup yang mudah. Tentunya kita akan berusaha lebih keras lagi untuk mewujudkan apa yang kita sudah harapkan dan masyarakat Indonesia nanti-nantikan, karena cuma 6 kali aja kita menjadi runner-up kan. Ya, insya Allah lah semua kita bisa mendapatkan trofi itu dengan pelatih yang baru. Sejak pertama kali digelar pada 1996, Timnas Indonesia belum pernah meraih gelar juara Piala AFF. Prestasi terbaik Indonesia menjadi runner-up sebanyak 6 kali pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010,
2016, dan 2020. Harini Tanikan, Junaidi Saputra, Kompas TV Jakarta. Dari ajang rally Dakar, saudara, pertarungan dramatis terjadi di etape ke-10. Di kategori motor, Daniel Sanders terjatuh dan tersingkir dari perebutan juara. Sementara di kategori mobil, Nasir Al-Attiyah kian dekat menuju gelar ke-6 rally neraka. Etape 10 rally Dakar berjarak 368 km menuju Bisa, Arab Saudi. Di kategori motor, sang juara bertahan Daniel Sanders mengalami kecelakaan. Rider asal Australia mengalami patah tulang selangkah kiri di kilometer 138. Insiden ini membuat pebalap tim KTM harus kehilangan keunggulan 6 menit. Adrian Van Beveren keluar sebagai pemenang. Ia finish 28 menit di depan Sanders. Daniel Sanders yang sebelumnya memuncaki klasemen keseluruhan harus turun ke peringkat 4. Hal ini membuat gelar juara ditentukan antara pemimpin klasemen Ricky Barbek dan Luciano Bonavides yang finish di posisi 2 dan 3 pada etape ini. Di kategori mobil, Nasir Al-Attiyah berpeluang besar menempuh gelar ke-6 di rally Dakar usai finish kedua. Rally asal Qatar finish di belakang Matthew Serradori. Dengan hasil ini membuat Nasir Al-Attiyah kini memiliki keunggulan 12 menit di depan rally Toyota Henk Lategen. Saudara, gerakan hidup sehat terus digalakkan pemerintah. Kementerian Kesehatan bersama komunitas gelar senam bioenergi Cikung di Surabaya. Senam bioenergi medikal Cikung merupakan olahraga dengan gerakan lembut dan teknik pernapasan yang teratur. Melalui aktivitas ini, Ketua Umum Duta Tai Chi Indonesia bersama komunitas dan pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Pemerintah berharap melalui gerakan komunitas sehat dan edukasi yang berkelanjutan, masyarakat dapat hidup lebih sehat, produktif, serta memiliki usia harapan hidup yang lebih panjang. Sejak 2024, komunitas senam bioenergi Cikung terus berkembang. Nilai kesehatan, kegembiraan, harmoni, beramal, dan disiplin menjadi landasan dalam setiap kegiatan. Gerakan ini memang luar biasa dampaknya. Terbukti di Taiwan sudah menurunkan seperti BPJS dari kanker, jantung, asma, dan lain-lain. Harapan saya, pemerintah juga menoleh lah bahwa gerakan ini bagus loh. Saya sudah belajar ke Taiwan. Ayo, kita bikin program di Kemenkes sehingga masyarakat umum bisa mengetahui bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Saudara, kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi hari ini, berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Sepeda motor milik Muhammad Naufal dicuri saat parkir di depan sebuah toko percetakan di Jalan Karanganyar 2, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara pada 8 Januari lalu. Polisi kemudian menangkap pelaku berinisial A. Dari hasil pemeriksaan, pelaku yang berdalih melakukan perbuatannya karena dilatar belakangi kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ternyata telah merencanakan aksinya dengan membawa kunci Y untuk membobol sepeda motor korban. Di mana di situ kosong, mungkin sepi, pengawatannya kurang, nah dia baru melakukan aksinya. Jadi kunci itu sudah disiapkan dan ya? Sudah disiapkan pastinya. Berapa orang dan pelakunya? Satu. Ya. Kalau dari pengakuan pelaku ini berapa kali sudah dilakukan dan berapa area? Baru pertama kali. Korban curanmor Muhammad Naufal juga menegaskan sepeda motornya dalam kondisi terkunci saat diparkir. Ya, setelah kehilangan kan awalnya nggak tahu, tiba-tiba ada warga ngasih tahu. Terus pas dikasih tahu itu kami coba sambil panggil sambil kami panggil polisi buat melakukan pengejaran dan ternyata berhasil diamankan. Korban berterima kasih kepada polisi karena pelaku berhasil ditangkap dan sepeda motornya dikembalikan tanpa biaya apapun.
Sementara atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara atau denda hingga 500 juta rupiah. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mahasiswa dan polisi terlibat saling dorong dan adu mulut saat unjuk rasa tolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan pada Kamis 15 Januari. Seorang mahasiswa Uniska terjatuh di kerumunan massa hingga membuat situasi semakin ricuh. Mahasiswa tersebut akhirnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Uniska juga sudah dilarikan di salah satu rumah sakit Banjarmasin di Bulir kalau nggak salah, dan juga teman-teman kita dari Balangan tadi Presmanya juga yang kalau nggak salah tadi berdarah ya, hidungnya bocor, dan juga ada yang kakinya juga nggak tahu ya tadi kenapa, cuman hari ini bisa coba kami akomodir sama-sama. Semoga dari Kapolda dan juga pimpinan DPRD bisa menyatakan sikap di media untuk bisa berbenah dan bisa komitmen sama-sama tidak ada terjadi kondisi ataupun kemudian perilaku yang sama. Kericuhan dipicu lambatnya anggota dewan menemui mahasiswa. Hampir 2 jam menunggu hingga massa memaksa masuk ke area gedung DPRD. Usai kejadian, Wakapolres Banjarmasin AKBP Arwin Amrih Wintama bilang akan melakukan pengecekan korban. Kalau memang ada teman-teman dari mahasiswa yang menyampaikan ada korban atau apa, nanti kita akan lakukan pengecekan tentunya juga tadi yang kami monitor juga teman-teman kita dari Polri yang melaksanakan kegiatan pengamanan juga ada sekitar 6 orang yang menjadi korban dan juga mendapatkan perawatan tadi di kantor Dewan oleh Dokes Polresta dan dari Polda Kalimantan Selatan. Nanti kami akan melaksanakan pengecekan kembali. Dalam pengamanan unjuk rasa ini 600 lebih personel polisi diturunkan. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tingginya kebutuhan masyarakat terkait tempat pemakaman umum membuat keberadaan lahan yang tersedia semakin terbatas. Mengantisipasi hal ini, pemerintah Kota Pontianak telah melakukan pembebasan lahan baru di sejumlah kawasan seperti di Kecamatan Pontianak Utara dan Kecamatan Pontianak Barat pada tahun 2025 lalu. Adapun anggaran yang sudah dialokasikan untuk pembangunan TPU senilai 16 miliar rupiah. Kami sudah menganggarkan sekitar kurang lebih 16 miliar ya. Kami juga saya dengar ada juga warga yang menghibahkan tanahnya. Tentu sudah beberapa tahun ini kami menyiapkan lahan pemakaman di Kota Pontianak. Jadi kita minta setiap kecamatan itu ada lahan pemakaman untuk warga Kota Pontianak. Pengadaan pemakaman memiliki tantangan tersendiri karena harus spesifik dalam mendapatkan izin dari lingkungan sekitar. Karena itu Pemkot mengapresiasi warga yang rela mewakafkan lahannya menjadi lokasi makam. Mulai 2025 kemarin pembebasan lahan. Di utara sudah kita bebaskan ada 1 hektar, terus di barat sih pakai makam tanah kita ada 2 hektar. Yang kita masih cari ini daerah selatan dan tenggara. Tahun kemarin nggak dapat. Ada tapi situasi tanahnya tidak layak, nyudut gitu misalnya. Ada lagi ya, kiri kanannya tetangga sudah sangat padat. Jadi kadang-kadang mereka nolak kalau di sebelahnya ada makam kan. Wali Kota menyebut lokasi pemakaman di Kecamatan Pontianak Utara sedang dalam proses, sementara di Pontianak Barat telah tersedia sekitar 2 hektar lahan. Sedangkan yang menjadi kendala saat ini pengadaan lokasi pemakaman baru untuk kawasan Kecamatan Pontianak Selatan, Tenggara, dan Timur. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. ASEAN Championship 2026 telah menyelesaikan proses pengundian grup di Jakarta. Berdasarkan hasil undian, Indonesia akan menempati grup A. Skuad Garuda tergabung bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam dan Timor Leste. Pelatih baru timnas Indonesia John Hartman menanggapi positif hasil undian ini. Menurutnya, melawan tim kuat dari fase grup akan mematangkan pemain lebih cepat. Selain itu, dengan rekor 6 kali runner-up, menjadi peluang nyata cetak sejarah merengkuh gelar untuk pertama kalinya. So to do it the first time and to make history together with the fans, with the player group, that's the mindset that you want to take into this tournament. And I think it's a genuine opportunity with the group that we have. Sementara bek tim Merah Putih, Rizky Ridho, sangat optimistis dengan peluang Indonesia bersama juru taktik baru. Meskipun ia meyakini dalam perjalanannya tidak akan mudah.
Ya tentunya saya tadi udah sempat bilang juga ini bukan grup yang mudah. Tentunya kita akan berusaha lebih keras lagi untuk mewujudkan apa yang kita sudah harapkan dan masyarakat Indonesia nantikan karena cuma 6 kali aja kita menjadi runner up kan. Ya, insya Allah lah semua kita bisa mendapatkan trofi itu dengan pelatih yang baru. Sejak pertama kali digelar pada 1996, Timnas Indonesia belum pernah meraih gelar juara Piala AFF. Prestasi terbaik Indonesia menjadi runner-up sebanyak 6 kali pada tahun 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, dan 2020. Harini Tanikan, Junaidi Saputra, Kompas TV Jakarta. Dan saudara, informasi menarik tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Kompas Pagi hari ini. Saya Fitri Herwin, mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap terus saksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.